Saya pikir premis ini nggak bisa dibantah bahwa manusia itu memang harus berkumpul, harus bersama dengan yang lain. Nah, karena itulah manusia perlu seperangkat aturan yang membuat hubungan satu dengan yang lain itu menjadi menyenangkan, sehat, dan konstruktif. Tanpa adanya aturan nanti akan muncul banyak kezoliman. Yang kuat akan menyakiti yang lemah dengan sengaja. Baik, ini premisnya. Jadi Anda tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Kita adalah makhluk interdependensi. Kita selalu terikat dengan orang lain. Nah, yang kedua premisnya adalah ketika kita bergabung bersama dengan orang-orang yang lain, maka yang muncul adalah dengan alami akan muncul siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin. Ini alamiah, teman-teman. Walaupun Anda membuat sistem pemilihan, tapi sosok pemimpin itu sebenarnya karakter. Bisa jadi dia ditunjuk menjadi pemimpin, tapi dia nggak bisa memimpin. Dan bisa jadi orang yang tidak dikasih amanah memimpin justru malah mampu mengarahkan orang lain. Karena karakter leadership itu ada pada diri kita, bukan dipilih. Jadi Anda akan dapati bahwa ketika kita mencoba memilih pemimpin, bisa jadi yang kita pilih cocok, sesuai, dan mampu melakukan amanahnya. Dan bisa jadi juga tidak demikian. Baik, maka kita akan selalu berkelompok dan perlu adanya orang yang memimpin dan dipimpin. Nah, muncullah istilah urgensi politik. Teman-teman sekalian, pada dasarnya kita akan selalu menjadi pemimpin atau menjadi dipimpin dalam berbagai aspek. Anda barusan sholat bersama, sholat berjamaah, itu pasti ada imamnya satu, yang lain makmum. Kalaupun Anda memilih untuk sholat sendiri-sendiri, orang lain tetap akan memiliki kecenderungan berjamaah. Mereka akan membuat jamaah, dan ketika ada jamaah pasti ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Nanti Anda mau mau jalan-jalan pun nanti ada, baik pemimpinnya ini Anda desain atau pemimpinnya muncul secara alamiah. Teman-teman sekalian, menjadi pemimpin itu bukan hanya enaknya saja. Bahkan dalam tataran idealisme, pemimpin itu meletihkan. Karena kita harus mikirin diri kita sendiri dan mikirin orang lain. Nah, ini nih yang beratnya, mikirin orang lain. Kalau boleh memilih, lebih enak jadi dipimpin, teman-teman. Kita nggak akan capek. Tapi kemudian agama menghendaki Anda menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin a'immatan yahduna gitu ya. Pemimpin yang bisa memberikan kebaikan, pemimpin yang bisa mengarahkan pada hal-hal yang manfaat dan seterusnya. Jadi kalau kita membicarakan enak atau tidak enak, tentu lebih banyak enak menjadi rakyat atau yang dipimpin daripada pemimpin. Ini kalau kita ngomong, tapi kan kalau pemimpin ada fasilitas, ada apa, itu sebenarnya di luar konteks kepemimpinan. Kepemimpinan itu kemampuan mengarahkan, bukan kemampuan menerima gaji, bukan kemampuan menerima tunjangan kinerja, bukan kemampuan menerima BPJS, pensiun, bukan. Itu label yang melekat pada orang yang menjadi pemimpin, dan itu nggak semuanya sama. Beberapa pemimpin nggak dapat itu. Tapi lagi-lagi agama menganggap pemimpin itu sesuatu yang penting, karena satu orang ini bisa mengarahkan orang lain menjadi baik atau buruk, dan bisa mengarahkan orang lain menjadi celaka atau selamat. Karena itulah kita diharapkan menjadi pemimpin yang baik. Walaupun lagi-lagi kalau dalam konsep agama menjadi pemimpin itu berat, tetapi agama mengapresiasi ketika Anda mau menjadi pemimpin dan pemimpin yang baik.